Nah, kita akan sama-sama memperhatikan dari 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika, dan tentunya saat ini menjadi firman Allah buat kita semua. Dan apa yang kita baca tadi, di sana dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Paulus sedang menyatakan bahwa kebanggaan seorang hamba Tuhan adalah ketika bisa membawa sidang jemaat di hadapan Tuhan. Sehingga sidang jemaat menjadi sukacita, mahkota. Bahkan di ayat 20 dikatakan kemuliaan kami. Itulah hati hamba Tuhan. Membawa sidang jemaat bertumbuh menjadi dewasa, berkenan di hadapan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kemegahan hati seorang hamba Tuhan bukan karena kekayaan, bukan karena kemegahan dunia ini, bukan karena jabatan. Sebab Paulus pernah berkata, segala sesuatu itu, kemegahan dunia, kehebatan dunia, kekayaan dunia, itu adalah sampah. Karena kita tahu sebelum menjadi Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa, dia adalah Saulus, seorang penganiaya gereja Tuhan. Dia disambut, dia dipuji. Kalau berbicara tentang hal-hal duniawi, bicara tentang harta, kekayaan, kemegahan, itu sangat luar biasa bagi Saulus. Sebab itu kenapa Saulus yang kemudian dipanggil oleh Tuhan secara khusus menjadi alat di tangannya, dan kemudian yang kita kenal adalah Rasul Paulus, berkata, pengharapan kami, sukacita kami, kemegahan kami, ya, adalah sidang jemaat. Bagi Paulus adalah sukacita, kemegahan, kemuliaan ketika bisa membawa sidang jemaat di hadapan Tuhan. Demikian pula bagi kami, hamba-hamba Tuhan, adalah kesukaan kami membawa sidang jemaat untuk hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar sidang jemaat diberkati, bukan sekedar sidang jemaat sukses dalam hidupnya di dunia ini, tetapi boleh membawa sidang jemaat lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga sidang jemaat berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tentunya bukan hanya Paulus berkata, engkau kemegahanku. Tentu ada sebabnya. Kenapa Paulus berkata, engkau kemegahanku? Nah, kalau kita membaca di ayat yang ke-14,
dari 1 Tesalonika 2 ayat 14 di sana dikatakan, sebab kamu atau sidang jemaat yang ada di Tesalonika, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Nah, ini alasannya. Kenapa sidang jemaat menjadi kemegahan? Karena sidang jemaat yang penurut. Kalau di dalam Injil Matius, kita membaca Matius pasal 7, apa sih penurut? Tuhan berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dengar dan lakukan. Kalau di dalam Injil Yohanes, di sana dikatakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi penurut artinya melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang dilakukannya. Dalam satu kesempatan, ketika orang banyak berkumpul dan Tuhan ada, maka Tuhan berkata, kamu cari aku bukan karena katanya betul-betul mencintai Tuhan, tapi karena cari roti. Itu teguran yang sangat keras yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang banyak saat itu. Bahwa mereka bukan cari Tuhan karena menurut, tetapi karena cari roti, karena cari mujizat, karena melihat Tuhan melakukan sesuatu yang kemudian mereka menginginkan Yesus menjadi raja mereka. Tuhan berkata, kamu hanya cari roti. Dari situ kita lihat bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menekankan jumlah kekristenan atau anak Tuhan, tapi tanpa isi, tanpa menurut, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya cari roti, hanya cari mujizat, hanya cari kesenangan, bukan cari Tuhan. Bukan nurut sama Tuhan, bukan hidup di dalam jalan Tuhan. Kalau kita melihat di dunia ini, Tiongkok tanpa Tuhan begitu berhasil. Itu sebenarnya menjadi contoh bahwa kalau kita hanya mencari roti, nggak usah percaya Tuhan pun akan berhasil. Sebab itu penekanan Tuhan bukan hanya pada mujizat dan roti, tetapi penekanan Tuhan adalah dengar dan lakukan apa yang aku katakan, apa yang aku perintahkan, maka kamu akan menjadi sahabatku. Paulus berkata, kamu menjadi sukacitaku. Kenapa? Karena melakukan firman Allah. Hidup di dalam jalan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga satu kali nanti ketika sidang jemaat dibawa sebagaimana Paulus katakan, aku memperhadapkan kamu kepada Tuhan Yesus nanti. Kamu bisa dibanggakan. Kamu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 14 dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan imitator, peniru.
Jadi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang menjadi penirunya Allah, duplikatnya Allah. Sebagaimana ketika kejadian Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan peta Allah. Itu yang sebenarnya ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Namun sayang karena dosa manusia, gambar dan peta itu hancur lebur. Sehingga yang nampak sekarang adalah gambar manusia yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan keegoisan dan sebagainya. Petanya sudah rusak. Manusia tidak lagi menghargai diri sendiri. Manusia tidak lagi menghargai nyawa manusia lainnya. Gambar peta itu rusak oleh karena dosa. Itulah sebabnya Yesus datang menjadi juru selamat. Yesus datang mati di atas kayu salib dengan tujuan mengembalikan gambar dan peta Allah itu pada gambar dan peta yang asli. Menjadi peniru-penirunya Allah. Menjadi imitasinya Tuhan di dunia. Sehingga dunia bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri pribadi kita masing-masing. Sehingga Paulus berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Itulah yang Tuhan senang. Itulah yang membuat sidang jemaat bisa dibanggakan. Sehingga sidang jemaat menjadi kemuliaan, menjadi pengharapan, menjadi mahkota kemegahan. Karena sidang jemaat adalah sidang jemaat yang menurut kepada Tuhan. Yang dengar dan lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada umatnya, miliknya, kepunyaannya, yaitu sidang jemaat yang sudah ditebusnya oleh darahnya sendiri. Yesus menang atas kematian. Dia mengalahkan maut untuk mengembalikan gambar yang semula. Sebagaimana ada di dalam bayangan Tuhan. Di mana di dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Sehingga sidang jemaat adalah penurut-penurut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah kerinduan Tuhan buat saya, buat saudara. Agar kita menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Agar kita menjadi imitasinya, gambar dan peta Allah di dunia ini. Sehingga dunia bisa melihat ada Yesus dalam diri kita. Ketika kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kemegahan. Itulah yang menjadi sukacita dari Tuhan. Bukan hanya Rasul Paulus, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi adalah kebanggaan Tuhan. Ya, sebab itu di dalam buku Wahyu, di sana selalu dikatakan siapa yang menang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Sehingga ketika kita menang, maka Tuhan sangat disenangkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Dengar dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sebagaimana dalam Filipi,
Paulus berkata, Dia yang adalah Allah, setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah merendahkan dirinya, menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus merendahkan diri, agar kita semua boleh diselamatkan, agar kita semua boleh menikmati anugerah Tuhan, sehingga kita menjadi sukacitanya Allah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dengar dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus senantiasa baik dalam hidup kita. Anugerahnya yang luar biasa boleh menjadi bagian kita. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman Allah ini dalam hati kita masing-masing, sehingga kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita menjadi imitatornya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi gambar dan peta Allah, sehingga Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus dimuliakan karena hidup kita yang sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Allah buat saya, buat saudara semua.